Shalom, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Juanri Pangeran Alcikolere, bersama dengan ketiga teman saya. Yang pertama ada Yana Elda Kaseh, Fadli Paul Januar Ngulu, dan Fendi Liu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai bedah film Rumah di Seribu Ombak. Yang pertama, kita akan membahas tentang film Rumah di Seribu Ombak. Film Rumah di Seribu Ombak diterbitkan oleh Gagas Media pada tahun 2011. Film Rumah di Seribu Ombak ditulis oleh Erwin Arnada dari novel yang berjudul yang sama. Seorang wartawan yang lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1965. Rumah di Seribu Ombak mengangkat tema tentang nilai pluralisme, tema yang jarang diangkat oleh penulis lain dalam novel Indonesia kekinian. Pada bagian yang kedua, yaitu mengenai latar dalam film Rumah di Seribu Ombak. Yang pertama yaitu mengenai latar tempat, terdapat di Desa Kaliduku, Singaraja, Bali. Dan yang kedua yaitu mengenai latar waktu, terjadi dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2009. Peristiwa bom Bali pada tahun 2002 juga dikaitkan dengan kehidupan tokoh Wayan Manik. Dan yang ketiga, sekaligus yang terakhir, latar sosial yang dimana masyarakat di Desa Kaliduku rata-rata hidupnya tergolong sederhana. Banyak dari mereka yang bekerja sebagai gatur lumba-lumba di Pantai Lovina bagi para kaum pria. Dan yang perempuan biasanya membuat souvenir seperti aksesoris dan baju kaos yang mereka jual di art shop di pesisir Pantai Lovina. Sisi pluralisme sangat kental dilukiskan dalam film ini, yaitu bagaimana toleransi pemeluk agama yang terjadi di masyarakat Desa Kaliduku, Singaraja, antara umat Islam dan Hindu yang hidup rukun berdampingan walaupun berbeda keyakinan. Mereka saling menghormati antara satu dengan yang lain. Hal itu dilukiskan melalui kisah persahabatan antara tokoh Samihi selaku tokoh utama yang memeluk agama Islam, sedangkan Wayan Manik yang memeluk agama Hindu. Alur singkat film menceritakan tentang pertemuan dua sahabat yaitu Samihi dan Wayan Manik. Pertemuan mereka terjadi di Pantai Lovina. Pada tahap tengah, dimulainya konflik sampai klimaks cerita. Tahap tengah dapat juga disebut sebagai tahap pertikaian. Pada tahap ini diceritakan tentang kisah persahabatan mereka yang selalu dipenuhi dengan tawa dan sedih. Kemudian, pada tahapan akhir diceritakan kembalinya Yani ke desa Kaliduku dan ketika Samihi berada di Melbourne, Australia, dan tetapi mereka tidak dapat menyatukan perasaan yang mereka rasakan. Kematian Ibu Yani menambah kepedihan dan luka di hati Yani. Ia merasa sudah tidak ada lagi harapan dalam kehidupannya. Satu keputusan yang di luar pemikiran anak seusianya pun diambil Yani. Ia pun akhirnya kembali pulang ke rumahnya di tengah laut. Rumah di Seribu Ombak. Berdasarkan hasil bedah film tersebut, dapat kami deskripsikan dua nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam film Rumah di Seribu Ombak ini, yaitu yang pertama, aspek moral, dan yang kedua, aspek sosiologi. Kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama mengenai aspek moral. Aspek moral yang terkandung dalam film Rumah di Seribu Ombak mencakup mengenai tingkah laku, sikap hidup manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya, serta melaksanakan peranannya sesuai fungsinya dalam masyarakat. Membicarakan moralitas tentu saja tidak terlepas dari mentalitas manusia dalam bertindak sesuai dengan isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dalam perbuatan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai aspek sosiologi. Aspek sosiologi yang dominan adalah aspek sosial atau kemasyarakatan. Penggambaran aspek sosial atau kemasyarakatan cukup jelas dalam film Rumah di Seribu Ombak, yaitu mengedepankan esensi pluralisme yang digambarkan lewat kisah persahabatan berbeda agama dan juga situasi masyarakat Desa Kaliduku
yang menjunjung tinggi nilai toleransi antar umat beragama. Pandangan Alkitab mengenai perbedaan keyakinan dalam menjalani sebuah relasi dapat kita temukan dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Pertama Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 dan ayat ke-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengenal kasih lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengenal kasih, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sebagai umat Kristiani, tentunya kita telah dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman dari Alkitab, bahwa sebagai umat Allah haruslah kita saling mengasihi sesama, entah itu terdapat perbedaan yang banyak, baik suku, ras, agama, dan sebagainya. Karena kasih merupakan inti dari semua pengajaran yang ada dalam Alkitab. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 9, mengenai bedah film Rumah di Seribu Ombak. Terima kasih, Shalom.